Bapak dan Ibu bisa mengikuti ini untuk mendapatkan pencerahan ya terkait dengan ASI eksklusif ya, kemudian terkait dengan stunting ya, kemudian terkait dengan MPASI. Ini adalah yang bisa kita dapatkan nanti pada acara ini. Ibu bisa bertanya ya kepada tim kami gitu ya. Kita ada namanya tim penurunan stunting gitu ya. Kok kita harus menyusui? Kenapa sih kok di agama juga dianjurkan ya kita nyusui anak kita ya, di Al-Quran ya. Kemudian pemerintah juga nyuruh-nyuruh setiap posyandu dari mulai hamil sudah diberitahu mau bidan. Nanti kalau lahir anaknya disusui sesegera mungkin sampai umur 2 tahun, begitu nggak Bu? Waktu posyandu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih kok kita harus menyusui? Ya, yang pertama kita perempuan tuh istimewa Ibu. Kita dikodratkan sama Allah punya keistimewaan yang hanya kita perempuan yang bisa melakukan. Laki-laki nggak bisa. Apa itu? Yang pertama, hamil. Hamil perempuan aja yang bisa, orang laki mah nggak bisa. Ya, walaupun dia sekaya apa, sehebat apa, nggak bisa dihamil ke orang laki. Ya nggak? Nah, yang kedua, melahirkan. Itu juga hanya perempuan yang bisa melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Hanya perempuan yang bisa menyusui. Kalau pekerjaan lain, misalnya kayak bawa mobil, kalau kita mau belajar, perempuan bisa kita. Itu pekerjaan orang laki ya. Mencangkul, kalau kita mau, kita perempuan bisa. Tetapi yang namanya hamil, melahirkan, menyusui itu adalah hak istimewanya perempuan. Kita dikasih kodrat istimewa dari Allah, hanya kita yang perempuan yang bisa melakukan 3 hal ini. Karena itu jangan disia-siakan keistimewaan ini. Kalau kita memang sudah menikah, hamil, kemudian melahirkan, udah ada anaknya, mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita menyusui anak kita. Ya? Sanggup ibu-ibu ya nyusuin anaknya ya? Iya. Dihisap sama bayinya. Mana yang dihisap sama bayinya? Adalah puting sama sekitarnya puting itu ada areola namanya. Yang coklat-coklat di sekitar puting itu. Itu harus masuk ke mulut bayi semuanya. Kalau hanya ujung putingnya aja yang dihisap, itu yang membuat nanti tidak perih. Lecet putingnya. Kalau sudah lecet, udah perih, tidak nggak mau nyusuin lagi kan? Sakit lalu ternyata. Apalagi anak pertama ini, yang pengalaman pertanyaan, ternyata nyusuin sakit lalu. Memang sakit ya Bu ya? Sakit nggak? Sakit ya. Nah, tapi kalau posisinya benar, insya Allah nanti bisa berkurang sakitnya itu. Nah, harus masuk semua, dimasukkan ke mulut bayinya, nanti baru dia ngisap tenang. Kalau begitu caranya masukkan, bayinya ngisapnya pelan, dapatnya banyak. Jadi dia sebentar nyusu, kenyang, nggak rewel. Tapi kalau hanya putingnya saja yang diisap, sekedik mau lelah yang ngemot, sekedik mau payunnya rewel, nangis ya. Anaknya nangis, ibunya ikut gelisah. Kan kalau nyusu masih nangis-nangis tuntung. Nah, payuna nanti emosi lah dia. Nah, akhirnya tidak berhasil menyusuinya. Nanti pas mau menyusui jadi kayak orang trauma. Nanti nyusu sama saya nangis lagi dia. Nah, payuna burung dong menyusui ya. Jadi harus itu. Kenapa kok kalau dihisap semua tuh cepat banyak dapatnya? Kan kantong-kantong susunya itu ada di belakangnya areola itu, bukan di putingnya itu. Kalau di situ yang ditekan, otomatis nyemprotnya banyak. Dihisap set keluar banyak. Set keluar banyak. Kalau di putingnya aja nyut sekali doang nah. Jadi lelah doang ya. Buat tenaga ngisep tapi dia mau apa-apa ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah selesai anak kita nyusu, apa yang kita lakukan? Kalau sudah selesai nyusu, diapain bayinya? Disendawakan ya. Jadi kalau habis nyusu jangan langsung ditaruh bayinya ya. Nanti bisa muntah ya. Jadi kalau sudah selesai nyusu, disendawakan, bisa disampirkan di pundaknya, ditepuk pelan-pelan sampai dengan bunyi terbuknya ya, gitu. Kalau nggak berani taruh di sini, ibu bisa duduk selonjoran,
tengkurupin bayinya di atas kaki sida, tepuk pelan-pelan punggungnya sampai bunyi baru ditidurkan pelan-pelan. Bisa dimiringkan, diganjel pakai guling atau diganjel pakai bantal. Ya, nanti kalau misalnya muntah biar dia nggak masuk ke saluran pernapasannya. Seperti itu. Nah, ini perlu kita persamakan persepsi ya, stunting. Tidak semua yang perawakan pendek itu disebut stunting ya. Jadi yang pendek itu belum tentu stunting, tapi kalau udah anak itu stunting berarti dia udah pasti pendek. Nah, dari penyebabnya, apa yang menyebabkan itu stunting? Tadi dari pengertiannya udah kita tahu asupan gizi, kekurangan asupan gizi yang kronis dalam jangka waktu yang lama. Jadi penyebabnya pertama adalah asupan gizi yang kurang, yaitu sejak ibu hamil atau mungkin bisa juga sebelum hamil, pada saat masih remaja, ibu hamil dan saat anak lahir tidak diberikan ASI eksklusif dan juga pemberian makanan pendamping ASInya itu tidak memenuhi, itu juga bisa menyebabkan anak stunting. Dan juga yang kedua bisa dari infeksi berulang, yaitu bisa mungkin dari di rumah penyediaan air bersih dan sanitasinya yang kurang layak di rumah sehingga anak sering sakit atau diare terus menerus, itu juga bisa berpengaruh. Yang kedua bisa dari imunisasi yang tidak lengkap. Nah, jadi kalau misalnya anaknya kan diberikan imunisasi agar dia tahan tubuhnya itu lebih kuat. Jadi kalau misalnya imunisasinya tidak lengkap, otomatis tahan tubuhnya tidak maksimal dan pertumbuhan anak tidak terpantau. Itu juga menjadi salah satu penyebabnya ya, mungkin pada saat dibawa ke posyandu cuma dibawa saja ya, tidak diperhatikan dari grafik pertumbuhannya. Jadi mulai dari sekarang mungkin saat ke posyandu dicek juga grafik anaknya, grafik pertumbuhannya. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ke tenaga kesehatannya yang di posyandu ya.